Puji Tuhan saudara, hari ini, hari Minggu saudara, hari Sabat, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua beribadah di tempat kita masing-masing. Dan Tuhan ini supaya kita melakukan hal yang akan kita dengarkan pada hari ini. Apakah itu saudara? Saya mengajak kepada saudara membuka Alkitab saudara dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 hingga 34. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 hingga 34 berbunyi demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira karena ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Mari kita berdoa, saudara. Kami semua sudah membaca firman-Mu Tuhan, dan kami akan merenungkan firman ini. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini, Tuhan berikan kuasa hikmat dari Allah, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu sesuai dengan kehendak Allah, menjadi berkat, kekuatan, penghiburan, bahkan teguran bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang hari ini sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah, menyembah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bulan September bagi gereja kita atau GKPJ adalah bulan MIPI atau misi penginjilan, atau lebih umum dikenal sebagai bulan misi. Saya tidak tahu sampai sejauh mana pengertian saudara tentang misi atau bermisi. Mungkin banyak di antara kita sudah sangat tahu tentang definisi, pengertian tentang misi atau bermisi ini. Tetapi hari ini saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, dan saudara menjawab sendiri di dalam pikiran dan hati saudara. Tetapi paling tidak, berbicara soal misi dan penginjilan, atau misi dan bermisi, itu berbicara soal utusan, mengutus. Berbicara soal misi adalah apa saudara? Berbicara soal tugas, suatu tugas yang harus kita lakukan. Tugas sebagai kewajiban yang harus kita lakukan. Demi apa saudara? Demi keyakinan kita. Ada yang berkata, misi atau bermisi adalah menyampaikan
kabar baik, kabar gembira itu sebagai kelanjutan misi Allah, misi Kristus di dalam dunia ini. Timbul pertanyaan saudara, apakah misi Kristus itu? Ada yang berkata demikian, misi Kristus adalah usaha Allah atas dasar kasih-Nya yang begitu besar untuk menyelamatkan umat manusia di dalam dunia ini. Ada juga yang berkata, misi Kristus adalah amanat agung, menjadikan orang, manusia menjadi murid-Nya, semakin serupa dengan Kristus dan menjadi saksinya. Saudara, apapun juga pengertian saudara tentang misi, hari ini kita akan belajar bahwa saudara dan saya bukannya mengenal tentang pengertian misi, tetapi saudara harus tahu bahwa misi bermisi adalah panggilan setiap orang yang sudah menjadi murid Tuhan. Bermisi-misi adalah tanggung jawab setiap saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya yang jadi masalah bukan misi itu, tetapi bagaimana seharusnya kita bermisi. Begitu banyak orang takut untuk melakukan misi atau bermisi. Bisa terjadi saudara, dan banyak terjadi karena masih kurang jelas tentang pengertian misi itu apa. Jangan saudara membayangkan bahwa melakukan misi kita harus keluar kota, keluar daerah beratus-ratus kilometer. Memang dilakukan oleh orang tertentu saudara. Tetapi bukan hanya dengan cara itu. Banyak cara kita bermisi. Banyak cara kita melakukan misi yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Bagaimana kita bermisi, saudara? Seorang hamba Tuhan yang bernama Christopher Wright, di dalam bukunya Misi Umat Allah, dia berkata demikian, bahwa kita hidup di dalam dunia ini untuk membawa orang memuji Allah yang hidup dan berdoa kepada Tuhan. Ia ingin dia katakan apa, saudara? Bahwa bagaimana kita bermisi? Kita bermisi bisa dengan apa? Dengan cara apa? Dengan melalui apa, saudara? Melalui pujian. Memuji Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur 40 ayat yang keempat, di sana Daud berkata demikian. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Nyanyian seringkali dapat menyentuh seseorang yang tidak bisa dilakukan oleh pengkhotbah, saudara. Tetapi luar biasa, saudara. Kuasa puji-pujian ini, kuasa nyanyian ini yang bisa membawa pesan Alkitab sampai ke dalam lubuk hati saudara melalui pujian, melalui nyanyian. Perhatikan Mazmur 40 ayat yang keempat ini, saudara. Apa hubungan antara musik nyanyian dengan penginjilan? Perhatikan kalimat yang terakhir. Lalu mereka percaya kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Musik merupakan sarana yang sangat manjur untuk penginjilan. Saya percaya saudara pernah mengalami hal ini, atau paling tidak melihat peristiwa ini, saudara. Bahwa begitu banyak, bahkan diri kita bisa mengenal Tuhan. Bisa percaya kepada Tuhan melalui nyanyian, melalui pujian, di mana di dalam nyanyian itu, di dalam pujian itu ada pesan Alkitab yang lebih mudah masuk ke dalam hati kita, saudara. Bukannya ke dalam pikiran kita. Memang harus melalui pikiran juga, tetapi paling tidak menyentuh hati kita, saudara. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel, saudara, di mana ada seorang penulis Alkitab, penulis artikel Kristen. Dia melihat bahwa di satu gereja luar biasa jemaatnya. Jemaat yang luar biasa begitu bersemangat, bergairah di dalam memuji Allah. Setiap kebaktian dia mendengarkan info itu, saudara. Sehingga pada suatu hari dia datang ke gereja itu dan dia menyaksikan bagaimana jemaat itu beribadah. Dia lihat begitu banyak orang dengan penuh semangat, dengan penuh gairah memuji-muji Allah. Akhirnya setelah selesai ibadah, dia mendatangi salah seorang anggota jemaat dan dia berkata kepada dia, "Mengapa kamu di gereja ini memuji Tuhan, menyanyi, begitu bersemangat, begitu bergairah?" Apa jawab orang ini?
Satu kalimat singkat aja. Karena Tuhan itu baik. Tetapi penulis Kristen ini tidak puas. Sudah dia berkata, saya tahu Alkitab banyak menulis bahwa Tuhan itu baik. Dan jemaat ini berkata apa? Dia tahu bahwa orang itu tidak puas dengan jawabannya. Dia bersaksi demikian. Saya dulu pemakai narkoba. Saya sulit melepaskan narkoba ini. Uang saya, harta saya habis gara-gara narkoba. Setiap malam saya sulit tidur, bahkan penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi sekarang saya sudah bebas. Sehingga setiap kali ketika saya akan mengikuti ibadah, sedang mengikuti ibadah, saya mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa baik. Sehingga tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mau memuji Dia dengan bersemangat, dengan segenap hati, dengan bergairah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini salah satu contoh bagaimana seorang yang begitu bersemangat memuji Tuhan, sehingga menggugah begitu banyak orang menjadi saksi bahwa gereja mereka, orang-orang Kristen yang ada di gereja itu bisa menjadi saksi melalui apa, saudara? Melalui puji-pujian. Di dalam Alkitab banyak memberitahukan kepada kita. Bahkan seorang ahli musik pernah berkata, tidak ada satu perintah di dalam Alkitab yang lebih banyak diperintahkan selain apa? Memuji Allah. Menyanyi, bermusik, bermazmur, saudara. Di dalam 2 Samuel pasal 22, ayat yang pertama sampai 51, berbicara tentang nyanyian syukur Daud. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud, saudara? 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-50 saya akan bacakan untuk saudara. Demikian bunyi firman Allah. Sebab itu, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Sekali lagi saudara, puji-pujian luar biasa, nyanyian luar biasa, mazmur itu luar biasa, dipakai oleh umat Allah, bukannya memuji-muji Allah, tetapi memperkenalkan Allah di tengah-tengah bangsa yang belum percaya. Saya tertarik dengan buku yang saya katakan tadi, Misi Umat Allah oleh Christopher Wright. Dia berkata demikian, ada istilah puji-pujian misioner. Saudara, satu istilah bagi saya, istilah baru, puji-pujian misioner. Saya percaya kita seringkali bernyanyi, bukannya di dalam gereja, di luar gereja, atau ketika ada tim PI kita melakukan hal ini. Tetapi saudara, puji-pujian misioner. Disebutkan bahwa kita diciptakan untuk memuji. Kita ditebus untuk atau demi memuji Allah, saudara. Saudara, bersaksi melalui puji-pujian. Tadi saya katakan kepada saudara bahwa di dalam Alkitab begitu banyak perintah untuk apa? Bersaksi melalui puji-pujian, menceritakan perbuatan Allah yang ajaib, yang luar biasa melalui mazmur, melalui musik, melalui puji-pujian, saudara. Saya percaya saudara pernah membaca Mazmur 9 ayat yang pertama sampai 2. Mazmur 9 ayat yang pertama sampai 2 berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, Mutlaben Mazmur Daud ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Luar biasa saudara. Ayat yang pertama memberitahukan kita tentang pujian, tentang lagu. Dan ayat yang kedua memberitahukan kepada kita, aku mau bersyukur kepada Allah dengan segenap hatiku. Dan aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib, saudara. Sekali lagi, saudara, puji-pujian bisa dipakai untuk menceritakan perbuatan Allah yang ajaib. Bahkan John Calvin, di dalam sebuah artikel tulisan disebutkan bahwa dia menyewa 2 pencipta lagu sekuler. Untuk apa, saudara? Memasukkan teologiannya di dalam lagu itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Bukannya itu, tetapi kalau saudara baca di dalam 1 Tawari 16 ayat yang ke-89. 1 Tawari 16, 8-9 berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Allah, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat yang ke-9, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Saudara, sekali lagi, kita diingatkan apa, saudara? Kita perlu mempercakapkan perbuatan Allah yang ajaib itu melalui apa, saudara?
Pasti saudara kena melalui pengkhotbah, bisa. Melalui pembacaan Alkitab, bisa saudara. Tetapi seringkali kita lupa, bisa juga melalui puji-pujian. Melalui bermazmur saudara. Saudara yang saya kasih dari Tuhan Yesus, pertobatan di benua Eropa, kata Christopher Wright, dimulai dari 2 orang Yahudi yang ada di dalam penjara, yang sudah menggoncangkan Eropa pada waktu itu. Sehingga muncullah begitu banyak gereja-gereja. Karena adanya apa saudara? Adanya puji-pujian misioner. Tidak boleh kita sangkali juga kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Ketika Paulus dan Silas berdoa dan juga menyanyikan puji-pujian, apa yang terjadi? Alkitab berkata, orang-orang di dalam penjara itu mendengarkannya. Di dalam terjemahan lain disebutkan, Paulus dan Silas memuji Tuhan dengan suara keras. Untuk apa suara keras, saudara? Apakah untuk Tuhan, karena Tuhan tuli? Tidak, saudara. Tapi mereka menyanyi dengan suara keras untuk apa? Supaya orang-orang yang ada di dalam penjara menyaksikan kesaksian mereka tentang Allah yang mereka percayai, sehingga mereka harus berada di dalam penjara, saudara. Bersaksi melalui puji-pujian, bermisi melalui puji-pujian. Ada kisah nyata, saudara, di mana pendeta yang sangat terkenal pada zamannya itu Billy Sunday. Billy Sunday mempunyai seorang pemimpin paduan suara yang bernama Homer Rothhiver. Pemimpin paduan suara yang luar biasa, saudara. Setiap kali pendeta Billy Sunday ini berkhotbah, dia memimpin paduan suara. Singkat cerita, saudara, ada sebuah paduan suara yang dipimpin oleh Gomer ini. Siapa orang-orang yang ada di dalam paduan suara itu? Mungkin kita bisa membayangkan orang-orang yang sangat pintar menyanyi, orang yang sangat pandai. Tetapi tahukah saudara bahwa di dalam paduan suaranya ada seorang anak laki-laki yang berlatar belakang terbelakang mental yang bernama Joy. Dan Homer ini bersaksi apa, saudara? Bahwa Joy ini anak laki-laki yang punya latar belakang mental yang sangat kurang. Dia begitu setia mengikuti paduan suara. Hampir setiap malam, bahkan setiap malam, anak ini tetap ikut di dalam paduan suara, memuji Tuhan, bersaksi melalui puji-pujian. Dia menguji anak ini Joy, saudara. Singkat cerita lagi, saudara, suatu hari ayah dari Joy ini datang kepada Bapak Homer. Apa yang dikatakan oleh ayah Joy ini? Dia berkata, terima kasih Pak, sudah memimpin anak saya, sudah memberikan anak saya kesempatan untuk melayani di paduan suara. Tahukah Bapak, karena anak ini, kami sekeluarga semua sudah percaya kepada Tuhan. Saya dan istri saya, 5 saudaranya. Kemarin, kakeknya yang berusia 75 tahun, yang mulanya adalah seorang ateis, tetapi sekarang sudah percaya kepada Tuhan. Hari ini, neneknya percaya kepada Tuhan. 10 orang dibawa oleh anak yang sederhana ini untuk percaya kepada Tuhan. Apakah dia pintar berteologi, ya saudara? Apakah dia pintar berbicara? Tidak, saudara. Saya menyelidiki kisah itu, ketahuan bahwa anak ini sebelum menyanyi, sebelum melayani di paduan suara, setiap hari dia berlatih dengan lagu itu saja, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Bisa saja ketika dia berlatih dengan lagu itu, orang-orang yang ada di rumahnya mendengarkan puji-pujian itu. Dan mereka tersentuh hati mereka, percaya kepada Tuhan. Saudara, sekali-kali jangan memandang enteng puji-pujian, saudara. Seorang hamba Tuhan yang cukup dikenal, saudara, sekarang Rick Warren, dia berkata demikian. Saya melakukan suatu kesalahan pada tahun pertama ketika saya mendirikan gereja di Saddlebed. Di tahun yang pertama itu, saya tidak terlalu memperhatikan masalah musik, masalah pujian. Saya menghalangi begitu banyak musik-musik untuk kami pakai pada waktu kami mendirikan gereja. Tetapi ketika ada seorang bertanya kepada saya, apa yang engkau akan lakukan yang baru jika Tuhan memberikan kesempatan saudara untuk membuka gereja di Saddlebed? Dia berkata apa? Saya akan memfokuskan diri saya. Untuk apa? Untuk memperhatikan masalah musik, masalah pujian. Mengarahkan tenaga saya, mengarahkan dana saya untuk memperhatikan hal ini. Jelas pasti musik yang baik, musik yang benar.
Intinya apa yang ingin dia katakan, saudara? Bahwa betapa pentingnya peranan musik itu di dalam kehidupan kita, saudara. Kehidupan kita. Saya senang dengan sebuah rumah makan, saudara. Saya seringkali makan di rumah makan itu. Dan ketika saya datang, saya percaya tidak disengaja, selalu diputar lagu-lagu rohani, saudara. Dengan lagu rohani yang sentuh, sabdu, saudara. Kata-kata lagu rohani itu begitu indah, saudara. Walaupun saya seorang hamba Tuhan, ketika saya mendengarkan puja itu luar biasa menyentuh. Apalagi orang-orang yang belum percaya, saudara, mendengarkan lagu yang begitu indah. Saudara, seringkali Tuhan memakai puji-pujian sebagai sarana untuk bermisi, menyampaikan misinya. Saudara masih ingat kisah gembala? Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 20. Ketika para gembala menjaga domba-domba, apa yang terjadi? Lukas pasal 2 ayat yang ke-13 berkata, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Saudara, tiba-tiba ada malaikat yang begitu banyak jumlahnya. Disebutkan bala tentara sorga yang begitu banyak. Apa yang mereka lakukan, saudara? Memuji-muji Allah. Dan pujian itu Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Seorang yang bernama Matthew Henry berkata demikian. Orang ini atau para gembala ini tersentuh hatinya. Sehingga ketika mereka mendengarkan puji-pujian itu, mereka tidak tinggal diam. Mereka juga melakukan bermisi. Datang ke tempat ya di mana mereka harus datang dan juga menceritakan perbuatan Allah yang ajaib itu. Bahkan dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Ketika mereka selesai bertemu dengan bayi itu, mereka kembali ke tempat mereka sambil memuji-muji Allah. Bahkan disebutkan memuji Allah, memuliakan Allah. Praising, glorifying. Memuji-muji Allah, saudara. Bahkan dalam terjemahan sederhana disebutkan mereka bernyanyi-nyanyi. Bisa terjadi, saudara. Dari tempat di mana mereka melihat bayi Yesus itu, dalam perjalanan mereka terus-menerus memuji-muji Tuhan. Sehingga saya percaya, saudara, ada orang di jalan, di samping jalan mendengarkan puji-pujian itu. Sebagai suatu kesaksian, sebagai tanda sukacita mereka yang sudah melihat dengan mata kepala mereka apa yang dikatakan oleh malaikat tentang anak yang baru lahir itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mereka memuji Allah karena apa yang sudah mereka dengar dari malaikat. Mereka memuji Allah karena mereka sudah melihat bayi itu, saudara. Bayi Yesus itu. Saya percaya saudara pernah mengalami hal ini, tetapi saya pernah mengalami ketika masih remaja, masih muda, saudara. Setiap kali kalau malam Natal tanggal 24 Desember, kami gereja setelah selesai kebaktian, kami lakukan Christmas Carol. Apa yang kami lakukan dalam tim Christmas Carol dibagi beberapa kelompok, saudara. Kami mendatangi rumah-rumah anggota jemaat. Bisa terjadi di antara mereka banyak yang belum percaya kepada Tuhan di rumah yang kami kunjungi. Apa yang kami lakukan, saudara? Kami menyanyi, memuji Tuhan dengan beberapa lagu. Lagu Malam Kudus, lagu Dunia Gemar dan Soraklah, lagu Selamat Hari Natal, Selamat Tahun Baru. 2 hari lalu, saudara, saya membuka YouTube. Saya mencari kisah-kisah tentang puji-pujian. Saya menemukan, saudara, ada seorang yang bukan Kristen. Dia bersaksi bahwa di usia dia masih remaja, dia begitu senang mendengarkan lagu Malam Kudus dan satu lagu Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dia bersaksi, saudara, dan dia akhirnya berkata, sekarang saya sudah dewasa, saya sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi latar belakang saya diingatkan puji-pujian itu luar biasa, saudara. Orang yang belum percaya kepada Tuhan bisa terjadi ketika mendengarkan lagu Malam Kudus, hati mereka tersentuh, saudara. Bisa terjadi ketika mereka mendengarkan puji-pujian Dunia Gemar dan Soraklah, hati mereka tersentuh, saudara. Bukan hanya hati tersentuh, tapi hati yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saya termasuk orang yang demikian, saudara.
Saya punya latar belakang selain senang dengan olahraga, senang dengan musik dan sangat senang dengan musik, saudara. Seorang hamba Tuhan sekarang sudah emeritus pendeta, saudara. Dia membawa saya untuk datang ke gereja, datang kepada Tuhan melalui apa, saudara? Melalui puji-pujian. Karena dia tahu saya senang dengan musik, main gitar dan lain sebagainya, saudara. Sehingga melalui hal itu saya lebih mengenal siapa Yesus. Bukannya mengenal siapa Yesus, tapi melayani Dia, saudara. Banyak orang-orang yang saya kenal, mungkin saudara, latar belakang mereka, masa lalu mereka, pengalaman hidup mereka sebelum percaya kepada Tuhan bisa terjadi, saudara. Salah satunya dimulai dengan mendengarkan puji-pujian. Kita seringkali mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Ada seorang hamba Tuhan yang seringkali menyanyikan salibnya, salibnya, salibnya. Ketika menyanyikan salibnya, salibnya, saudara, begitu banyak orang berdiri, siap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bahkan siap untuk melayani Allah, saudara. Panggilan ketika mendengarkan salib itu. Bukan kayu salib itu, saudara. Bukan bendanya. Tetapi orang yang tergantung di atas kayu salib itu. Yang sudah mati untuk dosa mereka. Bahkan bangkit untuk kehidupan mereka yang kekal itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara? Puji-pujian daripada Paulus dan Silas di penjara itu sudah membangkitkan pengharapan di dalam hati setiap tahanan yang ada pada waktu itu. Memang Alkitab tidak menyebutkan, saudara, ada di antara mereka percaya kepada Tuhan. Saya percaya, bukannya kepala penjara dan keluarganya yang percaya kepada Tuhan, tetapi saya percaya orang-orang yang di penjara itu melihat sesuatu yang luar biasa. Memang bukannya melalui puji-pujian, tapi puji-pujian itu memanggil mereka untuk datang kepada Tuhan, siap membuka hati mereka. Dan Paulus juga tetap berkata, percayalah kepada Tuhan. Alkitab berkata, Paulus memberitakan firman Allah dan mengundang mereka, menantang mereka percaya. Dan pada akhirnya mereka percaya, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bermisi melalui apa? Melalui puji-pujian. Mungkin saudara kita tidak pandai berbicara, sulit berbicara, sulit menyusun kata-kata yang indah untuk menggerakkan orang untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara punya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa apa, saudara? Kuasa ketika kita memuji Dia, bersaksi melalui puji-pujian, saudara. Yang terakhir, kita bukannya bermisi melalui puji-pujian, tetapi bermisi melalui doa. Doa, saudara. Bukan hanya ada pujian misioner, tapi juga ada doa misioner. Bermisi melalui doa. Suatu hal yang tidak sulit kita lakukan, saudara. Saudara tidak diminta untuk berkhotbah dengan kata-kata yang indah, dengan kalimat-kalimat yang tersusun rapi, diselipkan dengan begitu banyak istilah-istilah, bahkan kata-kata yang begitu indah. Tetapi apa dengan doa, saudara? Berdoa. Doa adalah langkah awal pelayanan yang berfokus kepada Kristus untuk membantu orang-orang menemukan cara hidup yang baru, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, doa akan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Apakah kepala penjara pernah membayangkan dia bisa menjadi Kristen? Tidak, saudara. Apakah kepala penjara bisa membayangkan seisi keluarganya percaya kepada Tuhan? Tidak, saudara. Tetapi yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Mengapa, saudara? Saya percaya Paulus berdoa. Doa yang penuh dengan kuasa. Memang Alkitab tidak menyebutkan apa isi doa Paulus. Tetapi ada seorang penafsir Alkitab berkata, Paulus berdoa, ratusan gereja terlahir di Asia Kecil dan Eropa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi berdoa, saudara. Tidak sulit untuk berdoa. Yang sulit adalah kita mau atau tidak, saudara. Saya mengenal seorang pendeta yang baru-baru saja emeritus, saudara, usia 66 tahun atau 65 tahun. Dia pernah mendoakan seorang teman karibnya, hampir 10 tahun, saudara, supaya temannya ini bisa percaya kepada Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, belum percaya. Tetapi mendekati tahun yang ke-10, orang ini, temannya ini percaya kepada Tuhan. Bukannya percaya kepada Tuhan, tapi dia juga sudah menjadi pendeta dan juga baru-baru emeritus, saudara. Saudara, luar biasa doa. Doa yang tidak pernah berhenti, saudara.
Saya teringat dengan beberapa kali peristiwa di kota Jambi, di gereja kita, jemaat kita, memanggil kami untuk datang berdoa, menginjili orang tuanya. Dia bersaksi demikian, orang tua saya itu keras kepala, ayah saya itu keras kepala, diberitakan Injil tidak mempan dan tidak mau percaya. Tetapi apakah yang kami putus asa? Tidak, kami tetap berdoa untuk ayah kami. Sehingga pada suatu saat, bukan kami minta dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia minta kepada kami untuk minta pendeta datang untuk membaptis dia. Kenapa saudara? Doa seorang anak yang luar biasa tekun tetap mendoakan orang tua yang dikasihinya. Saudara, saya percaya di rumah kita masih banyak orang yang belum percaya, saudara. Apakah itu orang tua kita, saudara kita, anak kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Selain memutar lagu-lagu rohani di rumah kita, kita bisa berdoa untuk mereka. Doa misioner. Doa misioner ini saudara bisa melihat apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-18 Tuhan Yesus berkata demikian. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Doa pengutusan, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, baru-baru ini saya membaca sebuah tulisan judulnya Persekutuan Doa 100 tahun. Saya tertarik dengan judulnya, saudara. Persekutuan Doa 100 tahun. Ketika saya membaca artikel ini disebutkan bahwa pada tanggal 27 Desember tahun 1727 ada 24 wanita, 24 pria yang berjanji di hadapan Tuhan bahwa mereka akan mempergunakan waktu mereka 1 jam setiap hari untuk berdoa sesuai dengan jadwal doa yang diberikan kepada mereka. 1 hari 24 jam. Dari 24 wanita, 24 pria, saudara. Mereka komitmen untuk melakukan hal ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Hal ini bertahan cukup lama. Bahkan disebutkan setiap hari Minggu mereka mengadakan persekutuan doa bersama-sama, saling menguatkan satu sama lain. Penggerak dari ini adalah siapa, saudara? Seorang bangsawan Jerman yang bernama Nikolaus Ludwig Zinzendorf, saudara. Seorang bangsawan yang luar biasa, sangat memperhatikan misi. Zinzendorf, saudara. Zinzendorf ini ketika suatu hari dia menyampaikan suatu kerinduannya kepada banyak orang. Dia berkata, saya rindu supaya di India Barat itu ada misi. Ada misi yang bisa ke India Barat. Selesai dia berbicara, saudara, besoknya ada 26 orang Moravia yang siap menjadi misioneri. Tetapi singkat cerita, hanya 2 orang yang diutus sebagai misioner pertama ke India Barat pada waktu itu, tepatnya pada tanggal 18 bulan 8 1732. Diadakan suatu kebaktian pengutusan, kebaktian penginjilan untuk mengutus 2 orang ini, Leonard dan juga David. Dan disebutkan di sana, ini adalah kebaktian penginjilan yang tidak bisa dilupakan seumur hidup. Mengapa, saudara? Karena pada waktu itu ada 100 lagu rohani dinyanyikan. Dan kedua orang ini tiba di India Barat pada bulan Desember 1732. Perjalanan yang cukup jauh, saudara. Kurang lebih 4 bulan, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, doa misioner. Doa bisa mengubah orang yang keras, yang menolak Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan, saudara. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 hingga 39 memberitahukan kepada kita tentang kuasa doa ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seorang penulis Alkitab pengkhotbah yang masih hidup saat ini, yang pernah mau datang ke Jakarta pada tahun 2020 dan kami sempat diundang tetapi tidak bisa ke sana karena pandemi Covid, John Piper. Apa yang dikatakan John Piper, saudara? Dia berkata demikian, doa terbukti sebagai supremasi Allah di dalam upaya menjangkau bangsa-bangsa lain. Ketika misi bergerak maju dengan doa, hal itu akan menampilkan kuasa Allah secara lebih besar. Ketika berdoa bergerak melalui manajemen manusia, hal itu hanya menampilkan manusia. Yang ingin dia katakan apa, saudara?
Misi itu harus bergerak dengan doa. Dengan doa, saudara. Apakah misi sebagai suatu tim, apakah misi hanya pribadi, saudara. Tetapi inti yang ingin dikatakan, doa, saudara. Saudara dan saya tidak akan bisa mengubah manusia yang keras menolak Yesus dengan kata-kata kita, saudara. Walaupun kata-kata kita itu indah, bisa menggugah mereka. Ada kalanya sulit, saudara. Tetapi dengan kuasa Allah, melalui doa kita, saudara, terbukti begitu banyak orang yang keras, ateis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Melalui apa, saudara? Doa. Doa misioner. John Stott pernah berkata demikian, datang kepada Kristus untuk beribadah. Pergi dari Kristus untuk menjalankan misi. Misi apa, saudara? Bagaimana menjalankan misi? Hari ini mengingatkan kita semua menjalankan misi melalui pujian, menjalankan misi melalui doa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak saudara melihat lagi Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25 hingga 39. Ayat yang ke-31 memberitahukan kepada kita, Paulus bukannya memuji Tuhan, bukannya bersaksi melalui pujian, bukannya bersaksi melalui doa, tetapi Alkitab juga memberitahukan kepada kita, memperkenalkan Yesus, firman Allah kepada mereka, mendorong mereka percaya. Dan ayat yang ke-34 luar biasa, saudara. Disebutkan apa? Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya. Orang-orang ini, saudara, kepala penjaring dan keluarganya sangat bergembira. Mengapa? Karena ia dan seisi rumahnya percaya, telah percaya. Bagaimana dengan kita dan seisi rumah kita, saudara? Banyak di antara kita tidak boleh kita sangkali. Ketika mendengarkan firman ini, saya ingin bertanya kepada saudara. Saudara menjawab sendiri di rumah. Bagaimana dengan seisi rumah kita? Apakah seisi rumah kita semua sudah telah percaya kepada Tuhan? Apakah hanya kita sendiri yang percaya kepada Tuhan? Cukup saya. Tidak, saudara. Saya percaya saudara akan tergerak. Supaya apa? Saudara dan seisi rumah saudara juga mengenal siapa Yesus. Memperkenalkan Yesus. Bahwa dia begitu mengasihi umat manusia. Mati di atas kayu salib. Bangkit untuk memberikan kehidupan. Kehidupan yang kekal bagi manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Bermisi melalui doa. Inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Sebagai penutup, saudara, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Christopher Wright. Dia berkata demikian. Pujian dan doa, dua aktivitas yang paling fundamental bagi umat Allah. Pujian dan doa, dua hal yang olehnya mereka paling banyak dikenal. Pujian dan doa, dua hal yang melaluinya mereka terlibat di dalam misi mereka sebagai umat Allah. Hari ini, saudara, di bulan misi ini, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, saudara? Pekerja misi bukan hanya mereka yang terlibat secara langsung di dalam komisi misi, pengurus-pengurus gereja, tidak, saudara. Tetapi setiap kita, saudara, yang menyebut diri sebagai murid Tuhan, sebagai orang Kristen. Bermisi adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Bermisi adalah panggilan setiap orang yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan. Bagaimana, saudara? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan lagi bahwa di dalam menjalankan misi Allah, misi Kristus di dalam dunia ini, kami bisa melakukan dengan dua cara. Dengan cara pujian dan juga berdoa. Kiranya kedua hal ini dapat kami pakai di dalam kehidupan kami untuk bermisi. Bermisi dimulai dari rumah kami, keluar ke gereja, bahkan juga keluar dari gereja. Bermisi di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu berikan kami hikmat dan kuasa yang berasal dari Allah. Sehingga ketika kami melayani, bermisi, ada kuasa Allah menyertai kami. Sehingga menggerakkan orang-orang
untuk datang kepada Tuhan, diubahkan menjadi murid Tuhan yang juga memuji-muji Allah dan juga berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang begitu baik kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.